Kita mau bergoyang bersama-sama, amin. Haleluya. Come on. Haleluya. Kita mau sama-sama katakan Tuhan. Tuhan Raja Maha Besar. Come on. Mari datang menyembah Dia. Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Katakan Dia pencipta, Dia pencipta dunia ini dan membentuk bumi kehadirannya. Datanglah dan bersyukur padanya dengan bersuka. Siapa yang lebih besar atas masalahmu? Siapa yang lebih besar atas masalahmu? Yang kedengaran, siapa yang lebih besar? Tuhan Raja Maha Besar. Dia lebih besar atas masalah saya dan saudara hari ini. Amin. Mari datang menyembah Dia. Come on. Tuhan Raja Maha. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta, Dia pencipta dunia ini dan membentuk bumi kehadirannya. Datanglah dan bersyukur padanya dengan bersuka. Berkacilah, Dia bantu keselamatan. Pujinya Tuhan Raja Maha. Dia pencipta dunia ini semua. Dia pencipta dunia ini dan membentuk bumi kehadirannya. Datanglah dan bersyukur pada dengan bersuka. Berkacilah, Dia bantu keselamatan. Pujinya Tuhan Raja Maha. Katakan dengan bersuka semua. Dengan bersuka, berkacilah, Dia bantu keselamatan. Pujinya Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan, Tuhan Raja Maha, Tuhan Raja Maha, Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Tepuk tangan punya buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Beri kemuliaan buat Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan itu hebat, Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu dahsyat. Haleluya. Sama-sama semuanya. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Angkat tanganmu sama-sama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Katakan Dia luar biasa. Kami percaya Tuhan, Kau perkasa mulia. Yesus nama di atas segala. Come on musik, haleluya. Semua. Terima kasih Tuhan, karena Kau perkasa, Kau mulia di hadapan kami Tuhan. Engkau besar. Sama-sama semuanya. Tuhanku, Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Katakan tergoyah.
dalam namanya. Oh, dia luar biasa. Perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Musik memuji Tuhan. Kami percaya Tuhan, karena Kau dahsyat atas hidup kami. Engkau perkasa dan mulia. Hari ini Tuhan, kami mau seduhkan nama-Mu lebih tinggi di atas segalanya di dalam hidup kami. Karena Kau pencipta dunia ini Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sama-sama. Yes. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar kebanggaan tanganmu. Haleluya. Yesus nama di atas. Serukan. 1, 2, Jesus. Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa. Kami percaya Tuhan Kau nyatakan kemuliaan-Mu di tengah kami Tuhan. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami percaya kami sudah sembuh hari ini. Kami sudah sembuh Tuhan. Kami percaya mungkin hari-hari ini kita berada dalam gelombang badai hidup pandemik yang gak pernah berakhir, gak tahu sampai kapan. Tapi saya percaya bahwa kemuliaan tetap akan dinyatakan di tempat kita. Amin saudara. Haleluya. Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku. Kasih-Mu menguatkanku. Angkat tangan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita saat ku berada. Mari sama-sama. Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku. Kasih-Mu menguatkan. Sidang jemaat bagi-bagi berdiri bersama-sama. Katakan, kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengolihan, Tuhan kemenanganku. Mari kau yang berada di tengah gelombang bersama-sama ke pujian ini. Saat berada di tengah gelombang,
Kau ada di sana. Yes Tuhan, setiap pencobaan-pencobaan yang kami alami tidak akan pernah melampaui kekuatan kami Tuhan. Oh, kasih-Mu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenangan. Oh, kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenangan. Sidang jemaat Tuhan aja lah pujian ini, haleluya. Ini doa kami Tuhan. Mari kita bersama-sama satukan hati kita. Oh, kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Haleluya. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Tuhan kemenanganku. Mari sembah Dia, haleluya. Kuatkan suaramu, puji Dia, haleluya. Baik, puji Tuhan, shalom. Kurang semangat. Shalom. Anak Tuhan, orang percaya nggak boleh lemes-lemes. Coba bilang samping kanan kiri, jangan lemes-lemes. Gereja kok lemes-lemes, saudara. Ya, kita boleh bangun pagi, tapi setiap orang percaya anak Tuhan, dia punya sesuatu yang luar biasa di dalam hidupnya. Sehingga ketika dia bangun pagi hari, dia bersyukur. Kenapa? Karena dia mengalami berkat Tuhan. Anda bersyukur kita boleh bangun pagi hari dengan tubuh yang sehat. Ya, di tengah-tengah pandemi COVID-19, Tuhan beserta dengan kita. Ya, jadi sekali lagi saya ingin katakan bahwa ibadah itu bukan terpaksa. Ya, tapi ibadah itu merupakan sukacita. Katakan amin. Jadi Anda dari rumah Anda berdoa, Tuhan aku pengen ibadah hari ini. Dan saya percaya ketika Anda duduk sini, Anda bukan duduk diam. Tapi Anda duduk untuk menikmati ibadah. Saya ajarkan jemaat Tuhan, jangan ke gereja datang terlambat. Ya, datang ke gereja dari awal, pertengahan sampai tamatnya, nikmati itu ibadah. Amin. Kenapa? Ketika kita menikmati dari awal sampai akhirnya, kita menerima berkat yang full. Ya, tadi Pak Robi suami istri sudah mengajak kita untuk bersuka cita. Wow, luar biasa. Nah, biarlah kita tetap menjaga atmosfer surgawi agar tetap ada di tengah-tengah ibadah kita, terlebih dalam pelayanan firman Tuhan. Saudara, saya melihat dari tempat ini muka-mukanya masih tegang-tegang, saudara. Halo, coba kita beri senyum yang paling manis, samping kiri kanan. 1, 2, 3. Haleluya. Itu enak tuh kita senyum bareng-bareng, saudara. Daripada Anda senyum sendirian di rumah, ya kita senyum bareng-bareng. Baik, terima kasih kepada Tuhan Yesus yang pertama. Juga terima kasih kepada gembala setempat yang sudah memberikan waktu buat saya hari ini lewat Pak Robi. Dan saya percaya bahwa tidak ada yang kebetulan. Di dalam Tuhan tidak ada yang kebetulan.
Anda dan saya boleh melewati masa pandemik ini sampai ke titik ini nggak ada kebetulan. Kenapa? Dia Allah Immanuel yang terus beserta dengan kita. Dia Allah El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa yang ada untuk saya dan saudara. Ya, Dia Allah Jehovah Jireh mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Siapa bilang Anda tidak punya persoalan di pandemi COVID-19? Pasti ada persoalan. Amin. Tapi Tuhan ada di atas setiap persoalan yang kita hadapi dalam hidup saya dan saudara. Jadi fokus kita anak Tuhan orang percaya bukan di persoalannya. Tapi fokus kita kepada Tuhan yang kita sembah. Yesus yang memimpin, membimbing kehidupan orang percaya. Termasuk jemaat di tempat ini, saya percaya kuasa Tuhan terus bekerja. Baik, ya tema hari ini saya ingin bicara tentang integritas. Ya, karena integritas sangat mendukung dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam perjalanan hidup, dalam pengalaman hidup kita bersama dengan Tuhan, juga dalam pelayanan kita kepada Tuhan Yesus. Ya, tanpa hal ini Anda nggak mungkin melakukan banyak hal. Ya, benar. Nah, oleh sebab itu anak Tuhan orang percaya harus bisa menempatkan dirinya sebagai orang percaya anak Tuhan yang punya ini, integritas. Mari kita lihat firman Tuhan. Anda bisa buka dalam 1 Timotius pasal yang keempat, ayat 12 bagian B. 1 Timotius pasal yang keempat, sudah perhatikan ayat yang ke-12 bagian B. Sudah dapat kita baca bareng yuk ayat ini, jadi berkat buat kita semuanya. 1 Timotius pasal 4 ayat 12 bagian B. Sudah dapat semua? Kita baca bareng, 1, 2, 3. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Katakan amin. Wow, jadi jelas Alkitab secara komprehensif mengingatkan kita, remind kita, bahkan mengajar saya dan saudara. Supaya anak Tuhan, orang percaya itu, dia punya hal-hal yang luar biasa ini dalam hidupnya. Kita diajarkan enggak cuma rohani di gereja. Halo? Ya, orang percaya anak Tuhan siapapun kita. Di gereja rohani, di luar gereja tetap rohani. Amin. Ya, jangan di gereja rohani keluar pintu gereja rohana. Ya, tapi sini nggak ada. Kita semua orang-orang percaya yang punya firman. Karena saya percaya bahwa setiap firman yang kita terima, yang kita baca, yang kita dengar, ya, itu memberikan dorongan atau kekuatan buat kita untuk melangkah berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Dari sekian banyak sharing, dari sekian banyak cerita-cerita, ya, saya mendengarkan kisah-kisah mereka, bagaimana mereka menghadapi teman-teman, menghadapi situasi COVID-19. Ada banyak keluhan-keluhan, ada banyak kesulitan-kesulitan, ya kan? Ada banyak bahkan mungkin yang mereka nggak bisa ngomong. Tapi saya cuma bilang, kita memang manusia yang terbatas. Dengan segala situasi kondisi kita yang terbatas. Tapi saya ingin ingatkan bahwa kita punya Allah yang tidak terbatas. Katakan amin. Manusia terbatas, tapi kita bersyukur kita punya Allah yang tidak terbatas. Ya, dan Allah yang tidak terbatas itulah yang sedang bekerja, mendampingi, menolong, membela, membuka jalan buat saya dan saudara. Ya, bicara tentang pengalaman hidup, tentu Anda kita semua punya banyak cerita, punya banyak pengalaman hidup yang kita alami dalam kehidupan kita. Kami mengalami sendiri bagaimana Tuhan memproses hidup dalam pelayanan kami. Dengan satu pengalaman hidup yang sangat berat. Ya, saya sudah pernah saksikan di sini bagaimana tiba-tiba anak saya, anak gadis saya, satu-satunya, umur 18 tahun tiba-tiba kolaps karena sakit autoimun. Pernah dengar sakit autoimun? Ya, itu menyerang sel darah merahnya. Ya, bisa tolong dikasih keluar gambar Felicia? Ya, anak saya yang kedua, Felicia. Ya, tiba-tiba sakit autoimun. Enggak sakit, orang sehat-sehat, kuat-kuat, pulang berlibur dari puncak, besoknya timbul bintik-bintik. Ya, mungkin kurang jelas di situ. Ya, tetapi ini penyakit terjadi tiba-tiba. Bisa tolong diklik aja. Ya, apa yang Felicia alami itu tiba-tiba, tidak pernah dialami sebelumnya. Ini pengalaman hidup. Kami nggak pernah minta Tuhan anak kami sakit, Tuhan anak kami nggak pernah. Tapi apa yang Tuhan izinkan, Tuhan saya percaya Tuhan bertanggung jawab dengan apa yang Dia izinkan kami alami. Ya, jadi waktu dia sakit, ya, begitu dicek dibawa ke IGD karena tiba-tiba
bawa ke dokter Justus dekat rumah kan. Ya, dokter Justus dia bilang, oh gini. Ya, akhirnya dibawa ke IGD di Dan Mogot sana. Dan ternyata saudara waktu dicek, dia trombositnya cuma 1000. Halo? Manusia normal kita 150.000 sampai 450.000. Felicia cuma 1000. Dokter yang jaga bilang geleng-geleng. Ya, masih hidup, masih bisa bergerak ke sana kemari. Padahal udah pecah kemana-mana. Ya, jadi kalau Anda lihat gambarnya, ada gambarnya yang pecah-pecah. Ya, Anda lihat tuh bibirnya udah pecah. Ya, maaf bicara air kencingnya udah berdarah. Tiba-tiba loh saudara. Ya, ini pengalaman real, nyata. Ya, anak gadis satu-satunya waktu dirawat di rumah sakit Hermina. Ya, 5 hari dirawat, dokter bingung ini sakit DBD atau sakit apa ini. Susah ditebak katanya. Akhirnya bapak hari kelima mereka bilang bapak ibu harus segera cari rumah sakit lain yang ada dokter darah, yang ada yang ada ruangan khusus untuk merawat ini anak. Ya, akhirnya kami berdoa tepat waktunya ada rumah sakit yang ada dokter darahnya, hematologi, ada tempat khusus untuk merawat. Ya, di daerah rumah sakit daerah PIK. Dan puji Tuhan, hanya dirawat. 5 hari dirawat di sana, dokternya bingung. Ini sakit autoimun atau sakit leukemia? Ya, bingung dokternya. Karena trombositnya nggak naik-naik. Ya, Jumat bilang, Om kasih itu aja, kasih angkat, minum angkat. Ya, kasih minum angkat, nggak naik-naik. Ya. Akhirnya kami secara manusia nggak ada jalan. Ya, halo, pernah mengeluh nggak Anda? Bapak Ibu pernah mengeluh nggak? Halo, mengeluh itu normal kan? Ya, yang over yang nggak boleh, ya kan? Kalau mengeluh, aduh kok begini, aduh itu wajar lah, manusiawi. Waktu saya melihat anak saya begini dalam keadaan, Tuhan, saya bilang Tuhan ini anak ini setia melayani Tuhan. Ya, dia melayani sekolah minggu, melayani tamborin, melayani song leader singer. Ya, setia lagi, rajin lagi. Kok tiba-tiba sakit Tuhan secara manusia sakit. Tapi hari kelima itu, setelah hari kelima dokter bilang, ini harus segera dibawa ke Singapura. Ya. Dan kami udah dipertemukan dengan konsultan yang biasa evakuasi pasien ke Singapura. Mereka bilang, Bapak Ibu besok harus punya uang 500 juta. Besok. Ya. Anda bisa bayangkan besok harus punya uang 500 juta. Ya. Saya pikir-pikir jual rumah, jual mobil, nggak langsung dapat uang 500 juta. Ya. Saya mau lari kemana? Tidak ada tempat perlarian. Terbatas. Ya, pengalaman hidup yang rasanya kok begini Tuhan. Ini anak gadis saya satu-satunya Tuhan. Urus dari kecil sampai dia umur 18 tahun. Kok tiba-tiba kan matanya udah naik ke atas saudara. Waktu di rumah sakit yang kedua itu. Udah gak bisa connect dengan kita. Ya, tapi saya percaya kuasa Tuhan itu luar biasa. Makanya kami kita berdoa. Saya masih ingat tuh hari Rabu malam biasa komsel. Ya, Jumat nggak komsel, mereka datang ke lorong rumah sakit. Karena di lantai 6 sepi, di lorong itu mereka berlutut berdoa kami dalam kamar. Besok harus bawa ke Singapura. Ya, secara manusia tidak ada jalan. Ya, iman bisa saja lemah, kemampuan kekuatan terbatas. Kami berdoa, jemaat habis mereka pulang. Ya. Tapi apa yang terjadi jam 5 subuh, trombosit nggak naik-naik. 2.000, 3.000 turun lagi. 2.000, 3.000, 4.000 turun lagi. Ya, udah dikasih obat yang paling keras. Ya, ada nama obatnya itu steroid, itu paling keras itu. Ya, bukan untuk menyembuhkan, cuma untuk menahan penyakit. Tapi kemudian setelah jemaat pulang malam Rabu malam itu, akhirnya apa yang terjadi? Jam 5 subuh. Tanpa sentuhan dokter, tanpa obat. Kami yang berdoa kepada Tuhan. Tiba-tiba trombositnya naik. 2.000, 3.000, 6.000, 10.000, 20.000. Kok gak ada yang tepuk tangan buat Tuhan? Kalau bukan mujizat Tuhan itu apa namanya? Dokter angkat tangan. Kenapa dia suruh bawa ke Singapura? Berarti kan give up. Ya, Bapak Ibu bawa ke Singapura. Di sana alat lebih bagus dan lain sebagainya.
Tapi ternyata kita punya dokter, dia segala dokter. Ya, besok paginya dokter itu berkata, dia cek, wah udah naik, udah bagus, saya handle sampai selesai. Tadi dia suruh bawa ke Singapura. Ya, manusia terbatas. Kita punya Allah yang tidak terbatas. Jadi jangan pandang remeh dengan doa kita. Anda berdoa pagi-pagi, berdoa haleluya, puji Tuhan. Jangan langsung minta, Anda menyembah Tuhan itu dahsyat. Ya, kuasanya terus bekerja dalam hidup saya dan saudara. Alkitab berkata apa? Jadilah kepadamu menurut imanmu. Ya, kepada saya dan saudara diberikan iman. Iman ini yang membuat kita melangkah. Iman ini membuat kita berjalan bersama dengan Tuhan. Ya, di balik iman, selain iman, ada lagi integritasmu dan integritasku. Sebagai apa? Sebagai orang yang beriman. Kita orang beriman tapi nggak punya integritas, bahaya, repot. Kita harus berjalan dengan baik. Dalam Korintus, 2 Korintus pasal yang ke-1, ayat yang ke-17. 2 Korintus 1 ayat 17. Jadi, adakah aku bertindak selampangan dalam merencanakan hal ini? Berarti ada ayat sebelumnya. Ya, atau adakah aku membuat rencanaku itu menurut keinginanku sendiri? Sehingga padaku serentak terdapat iya dan tidak. Hanya orang pelin-pelan. Waktu yang sama dia ngomong iya dan tidak. Tuhan gak pernah ajar anak Tuhan orang percaya dalam waktu yang sama bisa ngomong ya, bisa ngomong tidak. Ini orang yang gak ada integritas. Orang percaya, anak Tuhan, pelayan Tuhan, hamba Tuhan, siapapun saya dan saudara. Ngomong ya, ya, tidak, tidak. Katakan amin. Itu integritas. Ya. Paulus ungkapkan sini, gak mungkin dia ngomong ya dan tidak dalam waktu yang bersamaan. Artinya, ayo kita jaga integritas kita. Sebagai orang percaya, sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba Tuhan, siapapun kita punya integritas. Apa itu integritas? Sudah bisa perhatikan? Dalam bahasa Inggris, integritas arti yang pertama adalah kejujuran. Katakan sama saya, kejujuran. Penting apa enggak? Halo? Penting? Penting. Yang kedua, ketulusan hati. Dan yang ketiga, keutuhan. 3 hal. Integritas artinya jujur, tulus, dan utuh. Anda kalau ke gereja nggak utuh hatinya repot. Anda kalau melayani Tuhan hatinya tidak utuh, tidak sepenuhnya. Maka Tuhan tidak bisa menikmati saya dan saudara. Kesenangan Tuhan itu apa sih? Kesenangan Tuhan adalah hidupmu dan hidupku. Menyenangkanmu, senangkanmu. Itu yang menyenangkan hati Tuhan. Hidup saya dan saudara. Kebanggaan Tuhan apa sih? Hidupmu dan hidupku. Kebanggaannya Tuhan. Bukan apa yang kita punya. Bukan apa yang kita miliki. Ya, corona ini membuka mata kita. Ternyata harta apapun yang kita punya terbatas. Dan kalau Paulus bilang, kalau aku masih bisa hidup sampai hari ini, itu karena kemurahan Tuhan. Jadi kalau kita bisa melayani Tuhan, ya, bisa berbuat sesuatu untuk Tuhan, bisa beribadah, itu bukan karena saya. Bukan karena kita hebat, tapi karena anugerah Tuhan yang dilimpahkan buat saya dan saudara. Bangga toh kita jadi anak Tuhan. Ya. Dan Tuhan menyatakan kuasanya dalam hidup saya dan saudara. Even itu di tengah-tengah new normal. Sebenarnya kan kita hidup di tengah-tengah ketidaknormalan. Ya, biasa nggak bawa masker, biasa hidup sembarangan. Ya sekarang sudah mulai bawa. Ya, di kantongnya ada masker. Di kantongnya ada cuci tangan. Kan mulai membiasakan hal yang positif. Bersihkan positif. Ya, baik. Mari kita lihat pemahaman atau definisi daripada integritas. Pemahaman integritas kelihatan di layar. Jadi integritas itu artinya sama antara perkataan dan perbuatan. Katakan amin. Ya. Jadi perbuatan dan perkataan itu sama. Itu yang namanya integritas. Ngomong A, jawab juga A. Ya. Ketemu si A ngomong A, ketemu si B ngomong A, ketemu si C tetap A. Ya, nggak berubah. Sama antara perkataan dan perbuatan. Wow. Matius bilang dalam Matius pasal 5 ayat 37, lebih daripada itu dari si iblis.
Kalau ya kita ngomong enggak, lebih itu dari iblis. Ya. Amin. Jangan tegang dong lihat muka saya. Haleluya. Ya. Jadi Alkitab mengajarkan kepada saya dan saudara bahwa integritas itu adalah sama antara perkataan dan perbuatan. Selebihnya dari iblis. Bahkan Yakobus tulis bahwa kita akan mendapat hukuman. Halo, anak Tuhan orang percaya itu umat kebanggaannya Tuhan. Jangan sampai kita hidup di bawah hukuman Tuhan. Saya kasih contoh, saudara, orang yang berintegritas adalah dua hal. Yang pertama, dia memiliki kebenaran firman Tuhan. Ya, kepintaran, kepandaian manusia secara duniawi itu terbatas. Tapi kebahagiaan kita adalah ketika kita punya kebenaran firman Tuhan. Katakan amin. Kalau umat Tuhan, orang percaya punya kebenaran firman Tuhan, ya, suami istri tidak saling khawatir. Suami tinggalkan rumah, di luar rumah, istri tidak khawatir. Kenapa? Ada kebenaran firman Tuhan. Ya, karena ada kekuatan firman Tuhan yang menjaga hidupnya di luar rumah. Suami di luar rumah, istri di rumah, suami tidak khawatir, istri di rumah. Kenapa? Karena ada kebenaran dalam hidupnya. Karena dia anak Tuhan, dia orang percaya. Dia punya kebenaran firman Tuhan. Itu yang membuat dia mantap ikut Tuhan. Katakan amin. Jadi yang kedua, Anda bisa cari, tulis tadi Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka yang lainnya akan ditambahkan. Ya, cari Tuhan dulu. Pagi ini jam 8, Jemaat Gezia Taman Palem sudah cari Tuhan dulu. Tadi sebelum melangkah ke sini, saudara, saya dengerin dulu podcastnya Pak Robi. Haleluya. Suka dengar, suka baca, suka dengar ya. Luar biasa. Tadi dia bicara tentang hati ya. Luar biasa. Saya diberkati Tuhan. Saya baca, dengar podcast itu, saya diberkati Tuhan. Kenapa? Itu firman Tuhan. Amin. Bukankah kita hidup hari-hari kita dengan kekuatan Tuhan dan firman-Nya. Tanpa kekuatan Tuhan dan firman-Nya, maka kita akan ikut terhanyut dengan keadaan dunia ini. Alkitab berkata apa? Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia. Ketika pandemik datang secara global, ya, bahkan kalau Anda lihat di berita hari-hari ini makin meningkat. Daerah Jakarta Barat makin meningkat. Ya kan? Tapi saya yakin jika kita punya firman Tuhan menjaga kita, ya, berikan kita hikmat untuk kita bertindak, beraktivitas seperti apa yang Tuhan mau kita lakukan. Ya, oke, baik. Yang kedua, memelihara firman. Jadi memiliki firman, yes. Kemudian yang kedua, memelihara firman. Ya, ketika Anda bersaat teduh di rumah, ketika Anda berdoa di rumah, Anda membuat mesbah keluarga di rumah, Anda sedang memelihara kekuatan firman dalam kehidupan kita semuanya. Haleluya. Itulah kekuatan anak Tuhan orang percaya. Pengalaman hidup yang saya bilang tadi tidak enak, tidak nyaman. Ya, kok anak bisa tiba-tiba sakit, tapi ternyata di balik sakit penyakit Tuhan nyatakan kuasanya, mujizatnya yang tidak pernah berubah. Amin. Felicia sembuh. Ya, Pak Robi sama istri sering satu apartemen kan. Ya. Saya itu pun mujizat. Waktu dia merit kami cukup, karena menurut pengalaman katanya orang yang sakit autoimun sulit. Ya, untuk dia nanti mengandung atau dia punya anak dan lain sebagainya. Ya, saya sampai cari-cari googling, ya. Orang autoimun kalau menikah gimana, ya, apa yang mereka hadapi, persoalan apa. Itu yang kami khawatir ketika dia menikah. Puji Tuhan, anak saya dua-dua sudah menikah, ya. Dan anak pertama sudah punya anak, ya. Jadi cucunya sudah puji Tuhan, Felicia juga sudah punya anak. Jadi cucunya sudah 2. Haleluya. Yang kami khawatirkan tadi itu Felicia kalau dia nanti melahirkan atau gimana ya. Ngerawat anaknya gimana. Itu kekhawatiran orang tua. Tapi ternyata Tuhan buat di luar ekspektasi kita. Ya, Felicia dalam keadaan yang lemah di mindset kita, pikiran kita. Tapi Tuhan berikan kekuatan. Anak bayinya 6 bulan sekarang, gemuk sudah. Ya, sehat bayinya. Tapi kita pikir gimana, bawa dirinya aja udah susah. Ya, karena sakit penyakitnya itu, saudara. Tapi ternyata dia menjadi ibu yang telaten. Apa tahu dia buka Google, dia cari gimana ngerawat anak yang baik. Gemuk anaknya, sehat cucu saya. Apakah bukan karena kemurahan Tuhan?
Amin. Biasa kan Felix keliling diundang bersaksi ya. Terakhir dia menjadi berkat di Melbourne ya, lewat pelayanan pujian kesaksian yang hidup. Jadi bukan katanya, pengalaman hidup dalam hidupnya. Dan puji Tuhan. Ya mungkin next ya bisa datang lagi. Ya, tapi saya ingin katakan ini pengalaman hidup yang tidak nyaman, tidak enak. Ya, tapi Tuhan izinkan kita alami. Untuk apa? Untuk Tuhan menyatakan kuasanya, bahwa kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Lewat siapa? Lewat kehidupan orang percaya yang punya integritas. Jadi orang yang berintegritas adalah orang yang memiliki kebenaran firman. Yang kedua, dia memelihara firman Tuhan. Dua hal ini aja. Ya, ini yang saya sharingkan pada hari ini. Lewat sharing saya kiranya menjadi berkat buat kita semuanya. Ya, punya enggak firman Tuhan? Firman Tuhan Alkitab itu bukan barang pajangan. Ya, jangan. Justru saat-saat ini kesempatan kita banyak di rumah kan, di rumah saja. Kita banyak merenungkan firman Tuhan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ya, ada begitu banyak kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Jadi pengalaman hidup orang percaya akan memimpinnya untuk berjalan dengan kejujuran, berkata benar dan bertindak benar. Dan menjadikannya sebagai pribadi yang berintegritas. Ya. Anak Tuhan orang percaya yang berintegritas dia akan komitmen. Sudah tahu artinya komitmen? Komitmen itu artinya dua dalam bahasa Inggris. Yang pertama promise, ya, janji antara satu orang dan orang yang lain. Promise biasa. Tapi arti yang kedua adalah responsibility. Tanggung jawab dengan apa yang kita ngomong. Tanggung jawab dengan apa yang kita janji. Katakan amin. Biasa suka ngomel di rumah siapa? Laki atau perempuan? Suka ngomel di rumah. Perempuan atau laki? Bapak atau ibu? Jujurlah padaku. Sini bilang ibu, situ bilang bapak. Lalu saya pikir apa ada hubungan dengan penciptaan Adam dan Hawa ya? Ya kan? Coba bapak-bapak yang bapak-bapak ngomong Adam Pak. 1, 2, 3 A. A. Ngomong Adam 1, 2, 3 A. Mangap apa minggem? Minggem ya. Ibu-ibu ngomong Hawa Bu. Ibu-ibu ngomong Hawa 1, 2, 3 A. Ya. Bukan kata saya Bu, bukan kata saya ya. Tapi ibu-ibu di sini, Anda mulutnya mangap, tapi untuk memajukan pekerjaan Tuhan sini dahsyat. Amin. Untuk bawa jiwa kepada Tuhan luar biasa. Untuk menangkan jiwa batu, mulut boleh mangap. Tapi bukan untuk ngerumpi, tapi untuk memenangkan jiwa bagi Tuhan. Itu dahsyat luar biasa. Saya percaya bahwa kita punya Tuhan yang hidup. Pakai mulut kita, pakai mulut ibu-ibu, bapak-bapak untuk memberkati pelayanan di tempat ini. Ya, saya ajarkan jemaat Tuhan, cintai pekerjaan Tuhan, cintai pelayanan pekerjaan Tuhan, cintai Bapak Ibu Gembalanya, support, dukung. Kalian menjadi umat Tuhan, jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan. Amin. Termasuk hari ini. Jadi umat Tuhan, jemaat Gezia Taman Palam yang punya integritas. Ke gereja bukan asal-asal ke gereja. Tapi sungguh-sungguh kita ke gereja cari Tuhan. Ya, kalau kita cari Tuhan dengan sungguh-sungguh saya percaya kita punya Allah bukan Allah yang buta. Tapi dia Allah yang hidup. Dia tahu kok keperluan kita, kebutuhan kita yang datang hari ini. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita. Tuhan, kami mau Tuhan. Kami tetap setia sampai akhirnya Tuhan. Kami mau Tuhan. Kami mau Tuhan. Kami datang dengan kerinduan hal ini Tuhan. Kami mau siap Tuhan. Selalu setia kepadamu Tuhan Yesus. Engkau Allah yang bertata saja di dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau yang menjaga kami Tuhan Yesus. Engkau yang mengurapi kami Tuhan. Ampunilah segala kesalahan kami Tuhan Yesus. Biarkan kami selalu hidupnya benar dan kudus di hadapan-Mu Tuhan. Engkau yang bertata saja di dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau juga yang merubah hidup kami Tuhan. Engkau yang menuntun kami Tuhan. Sehingga kami berjalan di arah yang benar Tuhan. Dan menjadi seorang yang punya integritas yang tinggi Tuhan. Engkau Allah yang bertata di dalam kehidupan kami Tuhan. Ubah kami semuanya Tuhan. Ubah Tuhan. Ubah sikap kami Tuhan. Ubah tingkah laku kami Tuhan. Ubah perkataan kami semuanya Tuhan. Biarkan Tuhan sikap kami adalah sikap yang bisa berdampak buat orang lain Tuhan. Tingkah laku kami Tuhan dan tingkah laku yang bisa menolong orang lain Tuhan. Dan perkataan kami adalah perkataan yang bisa menghibur orang lain Tuhan.
Kami serahkan sepenuhnya hidup kami ke dalam tangan Tuhan Yesus. Engkau Allah yang bertata saja Tuhan. Dan kami berdoa juga Tuhan untuk hamba Tuhan yang luar biasa yang menyampaikan firman Tuhan. Engkau urapi hamba Tuhan yang luar biasa ini Tuhan, penuh dengan kuasa dan hadirat-Mu Tuhan. Engkau yang selalu tambahkan hikmat marifat dari-Mu Tuhan. Biarkan semua keluarganya Tuhan, di mana melalui kesaksian anaknya Tuhan, Engkau juga akan menjaga anaknya Felicia Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, anak-anak-Mu yang mengandalkan Engkau Tuhan, akan Engkau selalu sertai dengan luar biasa Tuhan. Engkau pakai secara luar biasa dimanapun berada Tuhan. Kami selalu tahu Tuhan, keluarga ini Tuhan bisa menjadi berdampak buat orang lain Tuhan. Dan kami serahkan sepenuhnya keluarga hamba Tuhan ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan kami juga bersatu hati, kami berdoa untuk gembala pastoral kami Bapak Yusak Tuhan. Di mana Bapak Yusak Tuhan, Engkau jaga dia, Engkau sertai kesehatannya Tuhan. Apapun yang dia lakukan, kerjakan semua adalah memuliakan nama-Mu saja Tuhan. Dan Engkau sertai dengan hikmat marifat dari-Mu saja Tuhan. Dan Engkau tambah-tambahkan juga Tuhan urapan-Mu Tuhan. Biarkan semua Tuhan setiap pagi Tuhan, podcast yang dijalankannya Tuhan, bisa Tuhan menguatkan kami Tuhan. Bisa menjadi pemberitaan kebenaran buat kami Tuhan. Dan kami serahkan sepenuhnya Tuhan, keluarganya, baik istrinya, baik anaknya, baik mantunya, baik cucunya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang bertata saja di dalam kehidupan keluarga Pak Yusak Tuhan. Dimanapun berada Tuhan, keluarga ini Tuhan bisa menjadi terang buat kami semuanya Tuhan. Dan kami juga bersatu hati, kami berdoa Tuhan untuk gembala sidang kami Ibu Maria Tuhan. Di mana Ibu Maria Engkau selalu tambahkan hikmat marifat. Engkau jaga kesehatannya Tuhan. Engkau urapi sertainya Tuhan, dan penuh dengan kuasa dan hadirat-Mu saja Tuhan. Apapun yang Ibu Maria kerjakan selalu menyenangkan hati-Mu saja Tuhan. Dan Tuhan tolong jaga juga suaminya Pak Cuncun Tuhan. Dan juga anak-anaknya, menantunya dan cucunya Tuhan. Dan kami percaya keluarga ini selalu Tuhan bisa menjadi berkat buat orang lain juga Tuhan. Dan kami serahkan sepenuhnya keluarga ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan kami datang Tuhan, kami menyerahkan keluarga Sidang Gereja Yesus Kristus Taman Palem ini seluruhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang mengurapi kami Tuhan, dan Engkau yang memberkati kami Tuhan. Dan kami serahkan sepenuhnya Tuhan. Jika ada yang sakit pada saat ini Tuhan, kami tidak tahu Tuhan siapapun Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, segala sakit penyakitnya telah Engkau sembuhkan Tuhan. Dan jika ada yang kekurangan dalam ekonomi Tuhan, hamba-Mu juga percaya, dan kami percaya Tuhan, anak-anak Tuhan akan dipulihkan oleh-Mu Tuhan. Anak-anak Tuhan tidak akan dibiarkan telantar Tuhan, dan tidak akan dibiarkan tergeletak Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan memberkati kami Tuhan, supaya kami juga bisa menjadi berkat buat orang lain. Kami serahkan sepenuhnya hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarkan Tuhan mulai juga Tuhan, kami bisa ketemu lagi minggu depan Tuhan. Dan setiap hari, setiap waktu dan setiap detik penuh dengan urapan-Mu, penuh dengan kuasa dan hadirat-Mu saja Tuhan. Dan kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Roh Kudus. Doa berkat. Tangan kita, sebelum kita pulang kita akan terima berkat daripada Allah. Tuhan akan melihat tangan-tangan saudara, Tuhan akan memegang tangan saudara, Tuhan akan memeluk saudara, sehingga saudara mempunyakan integritas yang sungguh di dalam Dia. Oh, takarabasen dan nakarabosikara takaraya sanda. Terpujilah namamu Yesus, haleluya Yesus, haleluya. Pulanglah saudara sekalian, dengan membawa damai sejahtera daripada Allah, kecintaan kemurahan Allah Bapa kita, bersama dalam persekutuan Roh Kudus, mulai hari ini sampai Maranatha datang yang kedua kali. Dengan tangan terangkat kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami daripada kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan berkatin, selamat pulang.